Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanisma selaku dosen pengampu ilmu kealaman dasar di Universitas Indah Prasta PGRI. Perkenalkan, saya Kisah Putra dengan NPM 447. Adapun saya di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok 7, yakni tentang asal-usul manusia dari sudut pandang agama, biologi, fisika, kimia, sel mitosis, serta dari pandangan sains. Adapun saya di sini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kelompok. Saya di sini ditemani oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Jasmine Sani Febrianti dengan NPM 2022-1450-2075. Saya dari kelas S2D Pendidikan Ekonomi. Saya dari kelompok 7. Pada era yang modern ini, ada banyak penemuan, ilmu pengetahuan, dan teori yang berkembang dan dikembangkan, baik oleh ilmuwan dalam negeri maupun luar negeri. Namun di antara sekian banyak penemuan manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian canggih, masih ada satu permasalahan yang hingga kini belum mampu dijawab dan dijabarkan oleh manusia. Masalah itu ialah masalah tentang asal-usul kejadian manusia. Banyak ahli ilmu pengetahuan mendukung teori evolusi yang mengatakan bahwa makhluk hidup, yaitu manusia, berasal dari makhluk yang mempunyai bentuk maupun kemampuan yang sederhana, kemudian mengalami evolusi dan kemudian menjadi manusia seperti sekarang ini. Hal ini diperkuat dengan adanya penemuan-penemuan ilmiah berupa fosil seperti jenis Picanthropus dan Meganthropus. Di lain pihak, banyak kali agama yang menentang adanya proses evolusi manusia tersebut. Hal ini didasarkan pada berita-berita dan informasi-informasi yang terdapat pada kitab suci masing-masing agama yang mengatakan bahwa Adam adalah manusia pertama. Amat penting memahami dengan gamblang bagaimana asal-usul yang sebenarnya. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah seperti turab, tien, syahal-syahal, dan su'alala. Adapun pokok pembahasan yang akan kelompok 7 presentasikan. Yang pertama yaitu tentang asal-usul kehidupan manusia dari sisi agama Islam, biologi, fisika, dan kimia. Dan yang kedua yaitu proses pembelahan sel mitosis dan amitosis. Yang ketiga, teori evolusi, teori Lamarck-Darwin, Weismann, dan Divers. Dan yang keempat, kesimpulan dari penelitian kelompok 7. Saya langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang asal-usul manusia dalam pandangan Islam, serta surat dan ayat yang mempertegas pandangan Islam. Walaupun manusia berasal dari materi alam dan dari kehidupan yang terdapat di dalamnya, tetapi manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Karena perbedaan yang sangat besar, karena adanya karunia yang Allah berikan kepada manusia yaitu akal dan pemahaman. Itulah sebab dari adanya penundukan semua yang ada di alam ini untuk manusia, sebagai rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Jathiyah ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Adapun di surat lain yaitu di surat Ibrahim ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amr wa sakhkhara lakumul anhar. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan itu air hujan berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu
supaya Batra itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menentukan pula bagimu sungai-sungai. Surat Ibrahim ayat 32. Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan berbagai istilah seperti debu, sebagaimana dijelaskan di surat Al-Imran ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna matala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah seseorang manusia," maka jadilah dia. Adapun di surat Al-Hijr di ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Penciptaan manusia dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, Allah menciptakan manusia pertama daripada tanah. Dan yang kedua, Allah menciptakan manusia kedua dari bahan baku manusia pertama. Dan yang ketiga, Allah menciptakan manusia dari bahan baku manusia pertama dan manusia kedua. Allah telah menyatakan bahwa manusia terjadi daripada percampuran nutfah. Nutfah ialah air mani. Air mani ini terdiri daripada air mani laki-laki dan perempuan. Allah telah berfirman dalam Al-Quran melalui surat Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Surat Al-Insan ayat 2. Di dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, hadatsana Rasulullah SAW bahwa as-sadiqul masduq, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummati arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursilullahu ilaihi al-malak fayanfuku fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbihi rizki wa amalihi wa ajlihi wa saqiyun aw sa'in. Fallahi alladzi la ilaha ghairu in ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil nari fayadkhulaha wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhulaha. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah segumpal darah. Selama waktu itu juga kemudian menjadi mugda segumpal daging. Selama waktu itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rizkinya, ajal, amal, perbuatan dan sengsaranya atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, asal-usul manusia dari segi biologi. Teori ini dikemukakan oleh Alexander L. Oparin.
Menurut teori evolusi biologi, asal-usul kehidupan berasal dari reaksi antara gas-gas metana, hidrogen, uap air, dan amonia yang mudah menguap ke atmosfer yang berada di cekungan air laut dengan energi radiasi benda-benda angkasa yang menghasilkan senyawa organik serupa alkohol dan asam amino. Hasil reaksi berupa asam amino berada pada cekungan laut membentuk sup purba atau primordial sup. Teori evolusi biologi Alexander Ivanovich Oparin mengemukakan bahwa evolusi zat-zat kimia terjadi sebelum di bumi terdapat kehidupan. Seperti sebelumnya, zat anorganik berupa air, metana, karbon dioksida, dan amonia terkandung dalam atmosfer bumi. Zat anorganik tersebut membentuk zat-zat organik akibat adanya radiasi dari energi listrik yang berasal dari petir. Berikutnya, asal-usul kehidupan manusia dari segi kimia. Pada tahun 1920, dua ilmuwan yang bekerja secara berpisah, yaitu A. L. Oparin dan J. B. S. Haldane, menyatakan bahwa lautan yang baru terbentuk mengandung banyak molekul sederhana. Molekul sederhana ini kemudian membentuk molekul yang lebih kompleks. Mereka juga mengklaim bahwa atmosfer primitif bumi terdiri dari gas nitrogen, uap air, metana, gas hidrogen, karbon monoksida, dan amonia. Molekul-molekul di atmosfer kemudian bereaksi satu sama lain menggunakan sinar matahari dan kilat untuk membentuk molekul organik sederhana. Pada saat itu, oksigen belum terbentuk di atmosfer. Dengan adanya oksigen, tidak mungkin secara spontan membentuk senyawa organik sederhana. Mengapa? Karena oksigen sangat reaktif dan dapat memutuskan ikatan kimia yang baru terbentuk. Pada saat itu, laut belum terbentuk di bumi, karena permukaan bumi yang panas menyebabkan setiap tetes air yang jatuh di bumi menguap lagi. Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, permukaan bumi mulai mendingin dan lautan terbentuk. Pokok pembahasan selanjutnya ialah pembelahan sel. Untuk yang pertama ada sel mitosis. Pembelahan mitosis merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dan memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya, yaitu 2N atau diploid. Mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Misalnya pada pembentukan sel-sel darah merah atau pada jaringan embrional tumbuhan antara lain ujung akar, daun, dan batang. Tujuan pembelahan mitosis adalah untuk pertumbuhan sel, regenerasi sel, dan mempertahankan jumlah kromosom. Fase pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis dibagi menjadi 4 bagian. Fase pertama ialah profase. Profase merupakan tahap awal dimulainya pembelahan sel. Tahap ini ditandai dengan membran inti sel yang mulai menghilang dan benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan dan pembendekan membentuk kromosom. Kromosom terdiri dari dua kromatid yang terikat pada sentromer. Pada tiap sentromer terdapat dua kinetorokor yang merupakan tempat melekatnya benang-benang spindel. Pada tahap awal profase, masing-masing sentriol mengalami replikasi dan berpindah ke arah kutub yang berlawanan serta benang-benang spindel mulai terbentuk. Pada akhir profase, sentriol sudah berada pada masing-masing kutub dan benang spindel sudah jelas terlihat. Benang-benang spindel ini akan melekat pada kinetokor dan menggerakkan kromosom menuju ke tengah sel. Fase kedua yaitu metafase. Metafase ditandai dengan kromosom yang sudah berada di tengah sel atau bidang ekuator. Membran inti sel juga sudah melebur dan tidak dapat terlihat lagi. Fase ketiga ialah anafase. Pada anafase, kromatid memisah satu sama lain dari sentromer dan membentuk kromosom baru. Tiap-tiap kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom pada kutub yang satu sama dengan jumlah kromosom pada kutub lainnya. Fase terakhir ialah telofase. Pada telofase, kromosom telah berkumpul di masing-masing kutub. Membran inti kembali terbentuk dan benang-benang spindel akan menghilang menjadi mikrotubula.
Bidang ekuator akan mengalami penebalan plasma sehingga membentuk sebuah cekungan dan terjadi sitokinesis. Sitokinesis adalah proses pemisahan siloplasma yang menghasilkan dua sel anak yang memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N. Selanjutnya, pembelahan sel amitosis. Amitosis merupakan pembelahan sel yang terjadi secara langsung, yaitu tidak memiliki fase atau tahapan pembelahan. Amitosis juga disebut dengan pembelahan biner. Satu sel akan membelah menjadi dua sel sama besar dan memiliki materi genetik yang sama. Proses amitosis diawali dengan menempelnya kromosom pada dinding sel. Kemudian, ukuran sel akan membesar bersamaan dengan replikasi DNA. Setelah DNA baru terbentuk, sel akan mencapai ukuran maksimum dan akan membelah menjadi dua bagian yang memiliki ukuran dan materi genetik yang sama. Terdapat dua fase pada siklus sel amitosis. Fase pertama ialah interfase. Interfase dibagi menjadi 3 tahap, yaitu fase G1, disebut juga dengan fase pertumbuhan primer, yaitu proses pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan berlangsung sangat cepat. Kedua, fase S merupakan fase sintesis yang ditandai dengan adanya replikasi DNA. Ketiga, ada fase G2, disebut juga dengan fase pertumbuhan sekunder, yaitu proses terjadinya replikasi sentriol, sel tumbuh membesar, dan terjadi peningkatan energi cadangan. Fase kedua yaitu fase mitotik. Fase mitotik adalah fase di mana terjadinya replikasi kromosom. Pada fase ini, sel mengalami pembelahan sel, baik secara mitosis maupun meiosis. Pokok pembahasan selanjutnya ialah teori evolusi. Untuk yang pertama, kami membahas teori evolusi dari Darwin. Teori Darwin yang pertama ialah kehidupan berasal dari zat-zat organik yang secara bertahap mengalami perubahan menjadi makromolekul organik yang diperkirakan bermula dari laut. Yang kedua yaitu evolusi kimia dimulai dari atmosfer purba dengan bereaksinya bahan-bahan anorganik dengan energi dari halilintar membentuk senyawa makromolekul sebagai komponen-komponen pembentuk sel. Yang ketiga, makromolekul akan terkonsentrasi di cekungan secara progresif akibat kondisi yang relatif kering. Dengan bantuan ATP dan enzim-enzim terjadi percepatan reaksi sehingga terbentuk membran struktural serta hibril internal sebagai bagian sel primitif yang merupakan kemungkinan terbentuknya kehidupan pada tahap pertama kali. 4. Kemungkinan dimulainya evolusi dari laut ke darat dengan menggunakan analogi perkembangan invertebrate dari air ke laut. 5. Perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu lama dari bentuk sederhana menuju bentuk kompleks. 6. Mekanisme evolusi dilaksanakan melalui seleksi alam oleh peristiwa mutasi gen yang terjadi secara acak dan tidak terduga pada tingkat suatu populasi. Teori Jean-Baptiste Lamarck. Teori ini memiliki dua gagasan mengenai evolusi. Gagasan pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan tidak digunakan oleh makhluk hidup. Gagasan kedua berkaitan dengan pewarisan atau ciri-ciri yang diperoleh makhluk hidup dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selanjutnya, teori August Friedrich Leopold Weizmann. Weizmann mempelajari bagaimana ciri-ciri organisme berkembang dan berevolusi dalam berbagai organisme, kebanyakan serangga dan hewan air, di Jerman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Weizmann mengajukan teori kontinuitas plasma nutfah, sebuah teori hereditas. Dia berpendapat bahwa hanya perubahan pada sel germinal saja yang dapat diwariskan, bukan sel tubuh.
Pada tahun 1896 berdasarkan teori plasma nutfahnya, Weismann mengusulkan teori seleksi Gernial sebagai perluasan teori evolusi melalui seleksi alam. Dan yang terakhir, teori Hugo de Vries. Menurut Hugo, evolusi itu berlangsung karena munculnya suatu seri perubahan dalam plasma benih atau perubahan-perubahan genetik yang disebut mutasi. Perubahan-perubahan itu mungkin sangat besar atau sangat kecil, tetapi perubahan-perubahan itu tidak ekivalen atau setara dengan variasi individual. Sejak tahun 1875, para ahli botani mempelajari proses-proses dalam plasma sel benih dan hubungannya dengan reproduksi. Dari hasil penelitian diperoleh asal-usul dari variasi yang diwariskan dan sitogenik atau proses-proses genetik, yang semuanya penting dalam pengertian proses evolusi. Mutasi ini dapat dengan jelas terlihat pada lalat buah dan jelas berlangsung dalam alam. Ini berarti selalu terjadi mutasi, muncul individu-individu baru, sehingga populasi spesies itu akan menjadi heterozigot tinggi. Berikut kesimpulan dari materi pembahasan kelompok 7. Menurut Islam, manusia pertama yang diciptakan ialah Nabi Adam. Adam diciptakan dari tanah. Manusia kedua ialah Hawa, yang penciptanya daripada bahan baku manusia pertama. Sedangkan manusia ketiga diciptakan dari gabungan bahan Adam dan Hawa. Di dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara biologis dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu berasal dari suatu saripati atau berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu dari segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan ia makhluk yang terbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Sedangkan dalam sains dikenal teori pertama yang dapat dikenali dari Aristotle, yang disebut sebagai teori abiogenesis atau generatio spontanea. Menurut teori ini, semua yang hidup muncul secara terus-menerus dari yang mati atau materi. Ada pula teori Darwin yang berdasarkan atas seleksi alam yang dapat menghasilkan perubahan besar pada organisme setelah waktu yang lama. Bahkan pada suatu saat tertentu dapat menghasilkan spesies baru. Dia juga mengatakan bahwa semua organisme yang meliputi seluruh tumbuhan dan hewan yang ada dan pernah ada berkembang dari beberapa atau bahkan satu-satu bentuk yang sangat sederhana melalui proses penurunan dengan modifikasi melalui seleksi alam. Seiring dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan modern, teori Darwin ini lambat laun digugurkan oleh para ilmuwan-ilmuwan modern yang disebabkan karena kegagalan Darwin dalam menjelaskan proses mekanisme transformasi gen dari DNA kera menjadi manusia. Sungguh sangat gempar dan ironis bagi para ilmuwan dan kita pada saat ini yang telah lama belajar mendalami ilmu dan konsep teorinya. Hal ini dapat dilihat melalui dalam diagram yang dibuat oleh Washburn tahun 1960. Persoalan jika benar manusia berasal dari kera, mengapa manusia tidak berubah menjadi kera, dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, manusia dan kera berbeda dan teori ini tidak relevan. Sekian pembahasan materi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.